Sebagian orang mungkin pernah menjajakan kaki di kota metropolitan yang berada di Provinsi Kepulauan Riau ini. Pulau ini pertama kali dihuni oleh masyarakat Melayu yang menyebut diri mereka sebagai orang selat sejak tahun 231 Masehi. Pada dekade 1960-an, pemerintah Indonesia mulai melirik potensi Batam. Pulau ini kemudian dijadikan basis logistik minyak bumi di Pulau Sambu. Namun, titik balik sejarah Batam terjadi pada tahun 1970-an, ketika pemerintah pusat memutuskan untuk mengembangkan Batam menjadi kawasan industri. Letak geografis Batam yang strategis, yakni di jalur pelayaran internasional Selat Malaka, semakin mempercepat pertumbuhan kota ini. Inilah Batam, kota yang berjuluk Teh Obeng, dengan kemajuan pesatnya. Menjelajahi Batam dari pintu gerbang Bandar Udara Hang Nadim Batam menuju pusat kota Batam sudah disuguhi dengan infrastruktur jalan yang begitu luas. Perubahan Batam memang kerap membuat orang yang datang ke kota Batam yang merupakan bagian dari Provinsi Kepulauan Riau ini terkejut karena begitu cepat kota ini bertransformasi hingga menjadi kota maju. Di mana Batam sebagai cross border area berbatasan langsung dengan negara Singapura dan Malaysia, juga khususnya Johor. Ini menjadi pendorong utama bagaimana Batam itu didesain sedemikian rupa supaya nanti pertumbuhan dan pembangunan di kota Batam itu mempunyai dampak yang luar biasa terhadap pembangunan di Indonesia. Ada 6 kabupaten kota lain yang ada di Provinsi Kepri juga mempunyai dampak yang baik dalam pembangunan atau pertumbuhan ekonomi. Saat ini di 2023 yang lalu, pertumbuhan ekonomi Batam itu 7,03%, jauh melampaui pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepri, bahkan juga nasional. Ini menjadi tanda betapa Batam itu sudah on the roll, sudah on the track. Dia didesain, dibangun, dipersiapkan oleh Bapak Wali Kota Batam, Bapak Haji Muhammad Rudi, beserta seluruh jajarannya dalam RPJMD yang sudah dituangkan menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi nasional. Kita yakinkan kepada seluruh masyarakat dunia bahwa Batam ini menjadi tolak ukur bahwa betapa seluruh potensi-potensi yang ada di kawasan Asia Pasifik itu bisa bertemu di Batam dan juga melakukan investasi atau melaksanakan pembangunan yang diharapkan oleh para investor itu. Betapa infrastruktur kita itu sudah luar biasa dan menjadi pendorong utama sehingga investasi bisa masuk ke Batam dan seluruh simpul-simpul ekonomi itu bergerak dengan dukungan sarana infrastruktur yang sangat luar biasa itu. Dengan adanya namanya PSPK, Program Infrastruktur Pembangunan Kelurahan, sarana dan prasarana kelurahan. Jadi infrastruktur dari yang jalan utama sampai jalan penghubung sampai kepada masyarakat itu sudah no problem lagi. Itu menjadi kata kunci sehingga pertumbuhan ekonomi yang kami sampaikan di awal tadi itu bisa terjaga dengan baik. Bahkan berbagai daerah juga sudah datang ke Batam melihat bagaimana sih Batam mempersiapkan ini dengan baik sehingga nanti pertemuan antara investor dengan masyarakat atau pemerintah Kota Batam itu menjadi pertemuan yang prospektif, menjadi sebuah investasi yang menjanjikan ke depannya. Dengan cross border area, kita dengan Singapura dan Malaysia yang selama ini dipersepsikan sebagai kompetitif atau kompetitor kita menjadi partnership. Pertumbuhan ekonomi yang mengalami peningkatan karena kan 7,04% di 2023
Terus tingkat pengangguran juga mengalami penurunan dari 8,31% menjadi 8,14, itu kan mengalami penurunan tuh. Persentasinya memang sedikit, tapi angkanya besar itu loh. Angkanya besar terus. Yang terkait dengan indeks pembangunan manusia juga 81,09 menjadi 82,64, tertinggi loh di Provinsi Kepulauan Riau, bahkan nomor 3 nasional. Terus ada juga dalam SPMPN lapor, terus ada juga survei kepuasan masyarakat. SKM kita terakhir itu di angka 91,06, sangat baik. Itu langsung kepada pengguna layanan publik terhadap 86 unit layanan publik dengan produk layanan sebanyak 523 unit layanan. Jadi 91% menyatakan puas terkait dengan pelayanan publik ya. Dengan demikian, Batam Kota Baru yang kita impikan itu bisa kita gapai dalam waktu yang tidak terlalu lama. Wajar rasanya Batam maju begitu cepat. Dengan adanya 2 mesin pemerintahan Kota Batam dan Badan Pengusahaan Batam, kota ini bisa berubah lebih baik dengan tempo yang terbilang singkat. Bahkan, perekonomian Batam juga bisa tumbuh begitu cepat meski sempat terjun bebas saat pandemi COVID-19 melanda. Setahun berselang, ekonomi Batam tumbuh 4,75% pada tahun 2021. Kembali meningkat 6,84% pada tahun 2022 dan pada tahun 2023 meroket di angka 7,04%. Kota Batam menjadi daerah pendongkrak ekonomi Kepulauan Riau dan nasional. Tak ayal, Batam dikenal sebagai kota industri yang modern dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat. Selain sebagai kota industri, Batam juga dikenal sebagai destinasi wisata yang menarik. Pantai-pantai yang indah, pusat perbelanjaan modern, dan berbagai macam fasilitas rekreasi menjadi daya tarik bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Bahkan, Batam sempat menjadi penyumbang jumlah wisman tertinggi di Indonesia bersamaan dengan Jakarta dan Bali. Batam ini adalah satu kota yang direncanakan untuk beberapa hal, terutama tadi sebagai kota industri, kemudian kota perdagangan, alih kapal, jasa, dan pariwisata. Kalau kita berbicara tentang pariwisata, ini kita harus cek, harus melihat ya 3 hal. Kalau kita mengistilahkannya itu 3A, amenity, kemudian akses, dan satu lagi adalah atraksi. Untuk itu Batam kekinian ya aksesibilitasnya itu dibangun begitu masif, terutama akses yang dibangun di darat atau seperti breakdown-nya jalan, kemudian flyover dilebarkan, dimulus, kemudian ditambah jalur lajurnya. Begitu juga dengan over the sea atau melalui jalur laut, yaitu kita punya terminal feri internasional ada 5 yang cukup luar biasa dan domestik. Yang kedua adalah amenity, artinya daya dukung. Di Kota Batam sangat lengkap sekali, mulai dari jumlah restoran yang hampir 3.000-an, kemudian untuk akomodasi hotel dari mulai yang non bintang sampai yang berbintang itu ada lebih kurang 270-an lebih, itu siap melayani tamu-tamu yang datang ke Kota Batam. Kemudian yang terakhir adalah atraksi. Kalau atraksi mungkin lebih identik dengan event ya. Kita setiap tahun melaksanakan launching calendar of event yang jumlahnya sangat luar biasa. Di tahun ini saja hampir 259 event yang tercatat di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam dilaksanakan di Kota Batam dengan skala internasional, nasional, dan mungkin juga ada yang lokal yang bisa dikonsumsi oleh wisatawan yang hadir di Kota Batam. Di tahun 2019 kita menduduki peringkat kedua ya, Kepri yang di dalamnya dominasi adalah kunjungan ke Batam mendapatkan peringkat kedua.
bulan Agustus kemarin, jumlah wisatawan ke Batam sudah hampir 800.000. Dengan setiap bulannya hampir 100.000 wisatawan sudah berkunjung kembali ke Kota Batam. Salah satunya adalah tujuan wisatawan ke Batam adalah wisata religi. Nah, ini yang sangat luar biasa, bahwa Batam sangat menarik, ya. Banyak objek wisata, terutama mungkin tempat ibadah bagi lintas agama menjadi objek wisata. Seperti, ya, kita bisa lihat sekarang secara masif Bapak Wali Kota Batam yang juga Kepala BP Batam membangun, merenovasi tempat-tempat ibadah yang Islami, seperti kita punya Masjid Sultan Mahmud Riyad Shah. Yang kedua, kita Masjid Tanja. Nah, Masjid Tanja ini juga sebagai bentuk identik dari kebudayaan Melayu, karena Batam ini adalah penduduk aslinya Melayu. Ada Masjid Tanja. Ini juga sangat luar biasa. Terus kita merenovasi Masjid Agung, ya, yang diberi nama Masjid Raja Hamidah, yang kalau kita lihat sangat eye-catching. Dengan kemegahan dan kemajuan Batam di segala sektor, kota kecil ini telah membuktikan diri sebagai kota yang dinamis dan terus berkembang. Dengan letak geografis yang strategis, potensi sumber daya alam yang melimpah, serta dukungan pemerintah yang kuat, Batam memiliki masa depan yang cerah. Kombinasi antara sektor industri yang kuat dan potensi pariwisata yang menjanjikan menjadikan Batam sebagai kota yang menarik untuk ditinggali dan dikunjungi. Inilah Kota Batam, surga di gerbang barat Nusantara.